Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Di sini saya merupakan mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembahasan pengendalian keuangan dan saya dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperlakuan yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSc CIKN RCSRS. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengendalian keuangan. Di mana pengendalian keuangan itu merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan ini adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Pembahasan yang pertama ada dilema pengendalian, di mana di dalam pengendalian ini nanti perusahaan berhasil eh, dengan keunggulan utama pada fleksibilitas, kualitas pengendalian, dan layanan pelanggannya. Perusahaan akan sering lebih unggul dibandingkan dengan pesaing nantinya karena pesaing gagal untuk memberikan kualitas atau layanan yang diharapkan, dan oleh karena mengutamakan layanan kualitas produksi berputar yang begitu cepat dan layanan purna jual, harga perusahaan mungkin lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaingnya. Ada pembahasan selanjutnya, keuangan dan fungsinya. Fungsi keuangan ini bertujuan untuk mengatur pencairan sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dana yang telah diperoleh. Sumber dana dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu baik sumber dana intern yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun sumber dana ekstern yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Nah, dengan adanya pengelolaan keuangan secara tepat dan benar ini, maka akan dapat diketahui besarnya setiap uang yang diterima atau pemasukan dan besarnya uang yang dikeluarkan atau pengeluaran serta besarnya saldo yang ada. Nah, selanjutnya ada arti penting laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Yang pertama, bagi pihak manajemen untuk arti penting laporan keuangan itu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, dan pengembangan karir. Dan bagi pemegang saham, untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, dan keamanan investasi. Bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan bunganya. Bagi pemerintah untuk mengetahui pajak dan persetujuan untuk go public. Bagi karyawan untuk penghasilan yang memadai, kualitas hidup, dan keamanan kerja. Adapun dari sifat laporan keuangan itu harus bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai progress report laporan keuangan yang terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi. Di mana sifat-sifat laporan keuangan ini yang pertama fakta yang telah dicatat ya seperti yang berdasarkan secara historis seperti yang disebutkan tadi. Yang kedua ada prinsip-prinsip dalam akuntansi yang merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau General Accepted Accounting Principles GAAP. Dan yang terakhir, sifat pendapat pribadi atau personal judgment, di mana ini tergantung pada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil dasar akuntansi yang telah disetujui dan digunakan dalam beberapa hal. Adapun aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan, yang pertama aktivitas perencanaan, di mana perencanaan ini salah satu fungsi pokok manajemen yang pasti dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan. Nah, perencanaan ini merupakan peta terperinci menunjukkan bagaimana bisnis akan dijalankan dan tindakan mengidentifikasi masalah potensial jauh sebelum masalah itu terjadi. Yang kedua ada aktivitas pendanaan, di mana metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada aktivitas investasi, di mana aktivitas investasi ini mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Dan yang terakhir ada aktivitas operasi yang mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi.
Selanjutnya ada berbagai konsep matematis yang umum digunakan dalam keuangan, di mana rasio mengungkapkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau perbandingan antara suatu pos dengan pos lainnya. Rasio akan bermanfaat apabila rasio tersebut akan memperlihatkan suatu hubungan yang mempunyai makna. Yang pertama ada rasio likuiditas yang merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. Analisis likuiditas ini membutuhkan penggunaan anggaran kas, tetapi dengan menghubungkan kas dengan aset lancar lainnya dengan liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada rasio manajemen aset yang dimana rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Jika perusahaan memiliki terlalu banyak aset, maka biaya modal terlalu tinggi dan labanya akan tertekan. Dan untuk lain pihak, jika aset itu terlalu rendah, penjualan yang menguntungkan akan menghilang. Rasio manajemen utang adalah rasio yang menunjuk pada utang yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio profitabilitas adalah di mana kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu, dan dasar penilaian profitabilitas ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Dan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan aset maupun modal sendiri. Dan yang terakhir adanya rasio nilai pasar, di mana rasio ini merupakan indikator untuk mengukur mahal murahnya suatu saham dan digunakan untuk membantu investor dalam mencari saham yang memiliki potensi keuangan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman modal berupa saham. Dan selanjutnya ada aspek dimensi keperlakuan dalam pengendalian keuangan. Yang pertama ada umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Di mana di sini fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada di dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan ini dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperlakuan, tetapi tidak semua desain penelitian fokus pada perilaku manusia. Yang selanjutnya ada perluasan konsep tradisional, di mana konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi ini seringkali berarti bahwa hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dan informasi akuntansi adalah bagian dari proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan cara mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Selanjutnya, aspek keperlakuan dalam pengendalian keuangan yang komprehensif, di mana sistem pengendalian komprehensif ini merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Terdapat tiga tahap proses administratif dan implementasi dalam pengendalian. Yang pertama ada perencanaan, yang merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Yang kedua ada operasi, di mana operasi ini dalam kegiatannya ada proses inti dan proses pendukung. Dan yang ketiga ada umpan balik, di mana dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Selanjutnya, aspek keberlakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual, di mana konteks mengacu pada serangkaian karakteristik yang ditetapkan berdasarkan kajian empiris dalam sistem pengendalian. Dan proses dalam mengidentifikasikan faktor kontekstual yang penting ini merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer. Semua daftar faktor kontekstual kritis merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan. Lalu ada pertama ukuran yang dapat dipandang sebagai suatu peluang dan hambatan, adanya stabilitas keuangan yang dinilai dari kekuatan gerakan secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan, ada motif keuntungan di mana ukuran laba adalah penting dan meskipun sulit dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Yang selanjutnya aspek keperlakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan, yang di mana beberapa karakteristik proses pengendalian keuangan organisasi dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Proses sederhana maupun kompleks dan proses biaya variabel maupun biaya tetap mengilustrasikan pentingnya proses variabel. Lalu ada aspek keperlakuan dalam pertimbangan rancangan, yaitu pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu pilihan inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan adalah tinggi. Nah, di dalam pembahasan ini ada tiga, yaitu antisipasi terhadap konsekuensi logis, relevansi dengan teori agensi, dan pengelolaan perubahan. Dan yang terakhir ada aspek keperlakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan, di mana terdapat sistem diagnostik
yang hanya merupakan salah satu unsur pengendalian, dan unsur-unsur lainnya yaitu ada yang membangun sistem pengendalian diagnostik, membangun sistem kepercayaan, membangun sistem batasan, membangun sistem pengendalian interaktif, dan melakukan penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Sekian pembahasan dari materi yang setelah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.